jualan mie instan di pinggir jalan itu nggak ada bangku, saking ketatnya mas, ngeri. Karena nggak boleh orang nggak ngumpul. boleh, PSBB nggak boleh dan sangat ketat, tuh tebet loh, terutama saya melihat sendiri itu benar-benar ekstrim. Saya bersyukur masih bisa jualan, beruntung, untung masih bisa jualan. Coba yang jualan lain-lain kan hanya beberapa bidang usaha yang boleh jualan dengan saat PSBB kan. Ada beberapa yang memang sudah nggak bisa jualan, benar-benar nggak bisa jualan, yang merugi udah cukup banyak. 98 Krismon jual gorengan, lanjut jual air mineral. Ya ngasong lah seperti Ngasong itu. ya. Nah, satu pekerjaan nanti bisa ditulis cukup besar di sini. Mas Moro juga pernah menjual ayat. Menjual ayat? Maksudnya gimana tuh? Saya merinding ini cerita nih mas. Ini baru kali ini di cerita Ari Untung. Jadi penasaran nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya kalau siang begini sambil ngobrol ya paling enak tuh sambil makan gitu ya. Soalnya sunahnya tuh sebenarnya makan sambil ngobrol, silaturahmi. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, kita mau ngobrol sama siapa hari ini, mendingan jangan lupa dulu like and subscribe dulu channel kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sekarang ini lapar banget, paling enak siang ini nih makan ayam bakar. Ayam bakar paling enak di Jakarta di mana ya? Aduh, kayaknya kita mesti cari aplikasi nih, lihat di aplikasi ada nggak sih ayam bakarnya. Ini dia nih, ada ayam bakar Mas Mono nih. Boleh dah kita pesan. Sebentar lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Tetap jaga jarak. Panjang umur Pesan nih. ayam bakar, nggak taunya yang datang yang punya nih. Waduh. Sama kandang-kandangnya juga Sama saya bawa. kandangnya dibawa semua. Masya Allah, waduh. Sehat-sehat mas? Alhamdulillah, Mas Ari. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, ini mesennya 2 dikasih banyak. Oh, gitu kita sambil makan ya? Siap. Iya, saya sambil makan yang di sini aja nih, udah dibuka. Udah nyiapin. Loh, kalau makan sendiri nggak borok sikutan? Nggak usah saya. Oh, nggak usah. Ya, teman-teman semua, kalau ke daerah Tebet itu kan suka ngelewatin ayam bakar yang rame banget ya. Pas lagi rame banget itu bergeser di tempat dia aja. Nggak kadang-kadang nggak nyebar kanan kiri. Kalau nyebar kanan kiri tuh jadi stereo. Makanya namanya nih mono. Namanya ayam bakar Mas Mono. Ya, ada saya cicipin nih teman-teman. Ini ayam bakar paling jahat mas. Kenapa emang? Ayam bakar Mas Mono. Ayam bakar Mas Mono yang dibakar. Ayam bakar Mas Mono ini. Yes. Kalau saya tuh menemukan kenikmatan di sambelnya. Yes. Khas banget memang. Khas banget sambelnya itu. Semi-semi agak manis-manis dikit gitu. Apa karena yang punya itu ini? Kalau yang punya bukan manis mas, tapi keren. Berhubung yang punya udah sering ya, kalau kita nih karena kangen, biasanya di beberapa televisi swasta ada yang sama Mas Mono juga nih. Yes. Ya kan? Betul, alhamdulillah. Yang masih siapa aja nih? Ya beberapa perusahaan stasiun TV masih. Bukan untuk karyawannya, tapi untuk saat acara-acara. Untuk talent ya, untuk udah 15 artis. tahun mas. Masya Allah. 15 tahun. Jadi untuk artisnya tuh udah familiar dengan menunya Mas Mono. Nah, saya bingung nih Mas. Ya. Dulu awalnya gimana sih? Kan sekarang ya, kalau kita untuk yang punya usaha-usaha kuliner atau mungkin UMKM, itu sering mengundang Mas Mono sebagai pembicara. Betul. Dikarenakan mungkin banyak hal-hal yang menjadi pengalaman Mas Mono yang mungkin bisa diambil pelajaran sama teman-teman yang baru mulai usaha nih. Betul. Nah, memang kalau kita boleh tahu Mas, awalnya itu dulu apa sih usahanya? Pernah jatuh dulu nggak sebelumnya? Mas, ini durasinya berapa jam ya? Sekitar 2 hari lah. Saya kalau cerita 3 bulan belum kelar mas. Berarti banyak jatuhnya. Ini kalau disinetronkan, Cinta Fitri aja kalah mas. Cinta Fitri ya? Iya. Wah, itu nggak ada Wisnu sekarang. Kan Tom and Jerry kan, berantem mulu kan. Iya, benar, makanya itu dia.
Iya. Nah, memang dulu sebelum ini pernah jatuh bangun juga di bisnis? Sebelum bisnis, cita-cita orang kampung, Mas, nggak muluk-muluk lah pengen kerja di kantoran. Mas dari mana awalnya? Dari Madiun, Jawa Madiun, Timur. Dan untuk sekian kalinya saya sampaikan buat teman-teman bahwa saya ini sekolah kan paling tinggi, Mas, sampai SMA. Dibanding dengan kakak saya yang hanya lulusan SD, orang tua saya hanya sekolah rakyat, SR, ya. Jadi ini suatu, apa namanya, kesempatan buat saya bisa menjadi bumerang kalau saya tidak bisa sukses artinya untuk bisa membahagiakan orang tua dan saudara saya. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa saat itu, ingin membahagiakan orang tua dan saudara. Di saat lulus SMA semua kuliah, saya hijrah ke Jakarta. Nah di situ pernah menjadi seorang office boy. Ya, tugasnya nyapu, ngepel, ya beruntunglah tanpa rekomendasi teman pun saat itu saya tidak bisa kerja di kantor tersebut. Tanpa rekomendasi teman? Iya, malu sebenarnya ya. Jadi ya memang teman saya udah kerja di konsultan tersebut, akhirnya ngajak saya untuk bergabung menjadi office boy. Jadi buat teman-teman sekarang untuk bicara bisnis itu lebih mudah, Mas. Ya, lebih mudah. Kalau dulu harus lokasi, harus punya produk, harus punya uang, harus punya pengalaman dan punya networking dan lain-lain. Sekarang kapanpun bisa jualan, bahkan bisa jualan dari rumah. Saya masuk ke rumah Mas Ari pun juga langsung disambut dengan aku ngopi. Jualan kopi di rumah. Enak, Mas. Jadi sekarang ini lebih mudah. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, orang kan klasik jawabannya. Kenapa nggak punya usaha? Jawabannya nggak punya modal, nggak punya duit. Padahal namanya modal itu impian, niat, kemauan, percaya diri, ridho orang tua. Nah, itu adalah bagian dari modal. Nah, bicara ridho orang tua tadi, Mas. Umur saya semakin bertambah. Saya belum bisa membahagiakan saya punya orang tua dan saudara, cita-cita saya dari awal gitu. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman tersebut. Kalau Mas Ari tadi tanya, apa sih usahanya? Dan saya jualan gorengan, Mas. Awalnya jualan gorengan? Jualan gorengan. Tahun berapa tuh? Tahun 2000, Krismon itu ya, 2007-an apa itu? Krismon 98 Krismon. Nah, itu dorong grup bak bener-bener dari SD ke SD, dari komplek. Mas Ari lihat patung Pancoran? Ya. Nah, itu kalau malam patungnya turun, Mas. Kenapa itu? Pipis. Kirain. Saya dagang di bawah patung Pancoran tersebut. Jadi setiap hari saya melewati patung Pancoran tersebut yang nunjuknya ke arah Tebet. No, lo jangan sombong ya. Kamu dulu pernah dagang di bawah sini. Saya ngetem juga di depan kampus, salah satu kampus di Jalan Supomo di Tebet, Jakarta Selatan. Ya, saya ngetem di situ. Jadi teman-teman tahu semua lah. Jadi Mas Mono tuh dulunya seperti apa, dorong gerobak dagang gorengan tuh betul. Bahkan di bulan suci Ramadan saya pernah jualan air mineral, ngasong gitu, menawarkan ke orang-orang yang baru bubaran kantor gitu. Itu benar saya alami seperti itu. Nawarin jajanan ke toko-toko. Apapun sudah saya lakukan. Nah, itu berapa tahun, Mas? Dari pertama kali. Nah, waktu office boy itu tahun 19-an berarti? Ya, 19 tadi. 98 tadi kan? 98 Krismon jual gorengan. Lanjut jual air mineral. Ya, ngasong lah seperti ngasong itu. Ya. Nah, satu pekerjaan nanti bisa ditulis cukup besar di sini. Mas Moro juga pernah menjual ayat. Menjual ayat? Maksudnya gimana tuh? Saya merinding ini cerita nih, Mas. Ini baru kali ini di cerita Ari Untung. Jadi penasaran nih. Nah, saya menjual ayat. Ini di firman juga ada kan, menjual ayat Allah dengan harga murah. Jadi saya menjual ayat dengan baca Al-Quran, dengan minta sumbangan-sumbangan ke penumpang angkot saat itu, naik bis ya, apa tuh, Damri atau PPD itu. Saya bagikan amplop satu-satu ke mereka, ke para penumpang, sambil saya sedikit tausiah gitu, mengajak untuk bersedekah. Dan akhirnya uangnya saya ambilin lagi, saya kumpulin. Itu 50% untuk yayasan, 50% untuk pencari donatur tersebut. Yang yayasannya sendiri saya juga nggak tahu dialokasikan kemana. Seperti itu. Itu waktu tahun 2000-an. Oh. Itu berapa lama itu? Karena saya nggak punya pekerjaan lagi, saya nggak punya kegiatan lagi, dan saya benar-benar di bawah
titik terendah saya ngekos pun juga ikut adik saya yang kerja di kantin, makan pun juga dari sisa-sisa roti adik saya gitu kan, nunggu apa namanya makanan sisa baru saya dapat bisa makan saat itu di apa Pondok Gede waktu itu di sana. Dan situlah saya mulai masa begini terus sih gitu kan, ya silaturahmi membuka pintu rezeki. Akhirnya saya silaturahmi, saya hubungin teman-teman. Saya punya hobi itu belajar dan silaturahmi, jadi belajar bisa dengan siapapun, dimanapun, bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain, karena semua orang itu adalah guru buat saya dan selalu ada sisi positif. Makanya saya belajar dengan siapapun, saya senang belajar. Saya juga memantaskan diri karena saya juga tidak pernah makan bangku kuliahan. Pernah makan bangku kuliahan? Oh, iya, itu kayak rayap, ya? Mungkin rayap itu. Saya juga tidak pernah apa namanya di pesantren gitu ya, ngaji gitu. Kuliah juga nggak pernah. Kuliah duha pernah waktu itu. Kuliah duha, coba. Kuliah duha. Terus ya itu modal yang cukup murah saat itu dagang gorengan gitu. Jadi bisa dibilang mungkin sebelum jadi seperti sekarang nih Mas Mono memang melewati masa-masa atau momen-momen yang mungkin sekarang masih dilalui banyak saudara-saudara kita. Sangat. Banyak saudara-saudara kita yang masih melalui ini sekarang. Nggak semuanya mungkin bisa sampai akhirnya menemukan jalan seperti juga Mas Mono. Banyak juga sekarang kita mungkin yang sudah berkarir gitu. Nggak melewati momen ini dulu gitu. Udah langsung aja udah langsung enaknya aja gitu ya. Dan ini Mas, saya punya usaha atas izin Allah seperti sekarang. Itu saya nggak punya mentor. Jadi kalau ditanya kunci suksesnya apa sih Mas? Apa Mas? Amalannya apa? Saya nggak ngerti. Yang saya lakukan adalah zona syukur aja Mas. Makanya namakan adalah doa. Untung selalu untung terus. Di saat saya susah, ada yang lebih susah dari saya. Di saat saya rugi, ada yang lebih rugi dari saya. Di saat saya menderita, ada yang lebih menderita dari saya gitu loh. Apalagi atas izin Allah, ayam bakar Mas Mono ini sudah 2 dekade. 2001 sampai 2019. Masya Allah. Aslinya sudah 20 tahun Mas. 20 tahun. Makanya buka bisnis itu gampang. Besok buka 10 pun bisa, 100 cabang pun bisa. Pertanyaannya, apakah bisnis itu sekedar dibuka? Mempertahankan bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun, itu perlu ilmu dan perjuangan. Apalagi sudah berapa kali ganti presiden, berapa kali pandemi. Pandemi flu burung waktu itu juga sangat signifikan karena yang diserang unggas. Saya jualannya ayam. Iya, nggak ada yang bisa saya lakukan Mas. Mau bikin promosi ayam bakar saya jamin 100% bebas flu burung. Jangankan saya, fried chicken. Yang jualan restoran-restoran yang jualan ayam semuanya kena dampak. Nggak ada yang bisa mereka lakukan. Itu lewatinnya gimana? Itu kan berarti seperti kayak sekarang, cuma dulu tuh kejadian. Saya juga bisa. Bisnis itu kan bicaranya mental. Kadang, Mas kalau nggak laku gimana? Ada temen DM acara sharing itu tanya, Mas kalau nggak laku gimana? Punya usaha nggak laku gimana? Gampang, makan saja sendiri. Kalau mau ya disedekain. Belum buka sudah nanya kalau nggak laku bagaimana. Ini bisnis bicaranya mental. Nah, Mas Mono kan sukses karena di Jakarta jualannya. Mas Ari, di Jakarta setiap hari ada kuliner baru. Setiap hari ada rumah makan baru dibuka. Apalagi bicaranya Tebet. Dibilangnya sukses karena di Jakarta? Iya, di Jakarta. Justru di Jakarta itu malah susah. Iya, karena makanan enak, makanan khas daerah di Jakarta tumplek-blek. Pilihannya banyak. Bener. Kalau nggak mencolok banget ya nggak dipilih. Iya kan? Nomor 1 rasa, Mas. Bener. Rasa. Harus enak, apapun itu. Mau maaf ya, sekelas artis kayak public figure, kayak siapapun, ujung-ujungnya juga rasa. Mau tempat yang ngumpet kalau udah rasanya nyata. Makanan enak akan dicari. Gitu. Akhirnya gimana tuh Mas? Kok ini dari tadi jual ayat kok tiba-tiba larinya ke ayam bakar itu siapa yang ngajak? Itu menyambung hidup Mas. Karena apa ya? Saya nggak ngerti apa yang harus lakukan gitu. Di Jakarta lontang-lantung dan ini suatu kunci menurut saya. Saya tidak pernah menceritakan kesusahan saya kepada siapapun, termasuk orang tua, saudara. Malu lah gitu loh. Makanya jangan dikit-dikit ngadu ke orang tua dalam masalah keluarga, kita ngadu ke orang tua, terus kita galau di sosial media, terus curhat dan macam-macam gitu loh. Sama corona saat ini sama, semua pembisnis mulai dari startup, konglomerat
sebesar apapun, semua belajar saat ini, Mas. Apalagi UMKM gitu, semuanya kena dampak. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, Bos. Gitu loh. Oh, ada yang bilang Mas Wono tuh enak ya, bisnisnya bisa stabil, bisa ketawa ke TV. Hello, kalau mau seperti saya, ayo ke rumah saya. Ngapain? Nangis bareng, Mas. Nangis bareng. Gaji karyawan yang belum dibayar. Nagih kardus yang nanyain terus tiap hari. Bener. Ya kalau pikir-pikir, ini oleh lagi ngeriset. Iya. Yang tadinya banyak untung, sekarang lagi banyak rugi kan. Itu yang perusahaan-perusahaan besar-besar yang kayak bagaimana itu sekarang lagi karena ribuan karyawan juga yang tutup perusahaan besar jadi cukup banyak. Bukan banyak lagi, Mas. Departemen store yang punya nama maskapai tutup. Aduh. Bicara kebutuhan hidup kan sandang pangan papan. Sandang dulu yang disebut. Ternyata yang punya bisnis department store yang jualan pakaian pun tutup, meninggal hutang ratusan miliar. Iya, setuju. Coba. Ya kita bisa belajar. Department store. Iya. Mall, department store, travel. Iya. Pariwisata dampaknya sangat luar biasa. Itu Hotel. kita bicaranya pariwisata, travel. Itu turunannya banyak sekali loh, Mas. Iya. Pengisi acara IO-nya dan kalau kita saya tahu begitu ada teman sharing cerita jual tiket, ya Allah, timbulnya rasa syukur. Saya susah, saya sedih, ada yang lebih menderita. Mas, alhamdulillah kuliner ini masih bisa jualan. Saat pandemi kemarin, saya di Jakarta, Mas ya. Lockdown diberlakukan. Berapa kali sampai lockdown ini PSBB ini coba. Ya kan? Masih bisa jualan, masih bersyukur meskipun dia boleh makan di tempat, dibatasin. Terus dendanya juga mengerikan sampai izinnya dicabut. Tebet, Mas. Jangankan rumah makan, yang namanya warteg itu nggak ada kursi, nggak ada bangku. Jualan mie instan di pinggir jalan itu nggak ada bangku, saking ketatnya, Mas. Ngeri. Karena nggak boleh orang nggak boleh, PSBB nggak boleh, dan sangat ketat. Tebet loh, terutama saya melihat sendiri itu benar-benar ekstrim. Saya bersyukur masih bisa jualan. Beruntung, masih bisa jualan. Coba yang jualan lain-lain, kan hanya beberapa bidang usaha yang boleh jualan dengan saat PSBB kan. Ada beberapa yang memang sudah nggak bisa jualan, benar-benar nggak bisa jualan, yang merugi udah cukup banyak. Seperti itu. Yang waktu itu saya sedih, ya nangis bener. Saya nangis, saya buka cabang pertama, warung saya digusur, Mas. Bukan karena ingin menambah omset, bukan ingin menambah pendapatan untuk menambah karyawan, karena warung saya digusur. Di saat sehari sudah 80 ekor ayam, 5 karyawan, tinggal say hello saja ke konsumen, tiba-tiba warung saya, mata pencarian saya satu-satunya harus digusur.